ada bahan peledak untuk orang bilang komersial gitu ya, militer. Kalau saya cenderung mengatakan itu civilians dan military gitu ya gitu. Civilians itu kalau di kita dibagi dua. Ada yang untuk pertambangan, ada yang untuk oil and gas. Produk lokal Dahana itu sebetulnya kan sudah diakui di luar negeri gitu. Sebetulnya aslinya dulu kita beli teknologi juga dari Australia sebenarnya gitu. Jadi tapi kita kembangkan dan pasti mereka yakin, mereka tahu persis lah bahwa produk ini adalah produk yang memang bagus gitu dari segi performance juga luar biasa sih sebetulnya. Ada potensi menguasai pasar Asia Tenggara gitu Pak. Mudah-mudahan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan kembali lagi di The Chapter bersama aku Pak Tirto dan ditemenin sama Beverly Gunawan. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Ngomongin apa katanya meledak-meledak. Iya, meledak-meledak abangku ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan sosok yang menarik banget nih. Jadi sosok ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Dahana. Ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Dahana ini memproduksi industri bahan peledak. Nah, yang menariknya lagi dari sosok Pak Wildan Widarman ini ternyata berkarir dari dulu sejak lulus, bahkan sebelum lulus tuh pernah praktek di Dahana sampai sekarang jadi dirut. Itu perjalanan karirnya pasti menarik sekali. Langsung jatuh cinta dengan. Langsung kita sapa. Selamat datang Pak Wildan, terima kasih untuk waktunya hari ini menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bareng kita. Semuanya. Baik. Gimana nih Pak? Setelah lulus dari kuliah ya dari 1994 nih, langsung ke bekerja di PT Dahana tuh gimana cerita? Mungkin ceritain dikit Pak, awal mulanya nih bisa ketemu Dahana tuh gimana sih Pak? Awalnya saya kan orang Tasik. Orang Tasik gitu ya, tetanggaan sama Roma Irama. Ya. Nah, ya karena saya orang Tasik, tapi kemudian saya tinggalkan Tasik sejak usia 10 tahun. Tasik saya tinggalkan, kemudian nah ini pada saat saya kerja praktek gitu, kebetulan orang tua kan di Tasik, bilang udahlah kerja prakteknya di Tasik aja gitu. Ya sudah, industri yang ada di sana ya adalah bahan peledak yang kebetulan ya memang kalau dari subjek pendidikan agak relevan lah ya, ada kimia-kimianya ya, gitu ya. Udah kerja praktek di sana, ya tentunya kalau kerja praktek kan membuat jaringan juga ya di sana benar, gitu. Setelah selesai ya sudah coba ngelamar juga deh gitu. Ternyata diterima di Tasik gitu ya, di Dahana gitu. Berarti begitu lulus langsung daftarnya itu langsung ke Dahana ya. Penasaran nih Pak, waktu praktek dulu tugas pertamanya apa? Terus udah gitu pas lulus bagian apa tuh Pak? Jadi pada saat praktek sebetulnya agak sederhana karena memang produk pada saat itu juga masih tidak banyak ya. Jadi saya membuat suatu sistem gitu ya, perhitungan-perhitungan, ada suatu komposisi bahan peledak, sebetulnya komposisi di berapa sih bahan peledak itu akan efektif. Dalam pengertian daya ledaknya akan semakin besar. Dahsyat. Nah, saya bikin salah satu tugasnya adalah membuat simulasi seperti itu, kemudian keluar persamaan lah formula. Zaman mahasiswa kan bikin formula. Formulanya gitu ya. Pasti canggih, kalau nggak mungkin lo ngelamar diterima. kayak gitu aja sih. Kemudian saya melamar, kemudian pertama kali saya ditempatkan saya di unit produksi gitu. Kemudian gak lama kemudian saya mendapatkan juga ada beberapa kali, kemudian saya pernah di research gitu ya, kemudian pernah juga kemudian saya pindah dalam pengertian tidak di Dahana tapi di joint operation gitu ya. Saya pernah ada joint operation yang menangani dengan Oil Tech Singapura, kemudian saya juga pernah jadi di salah satu yang dipindahkan ke joint operation namanya Dahana Dak yang membuat salah satu jenis bahan peledak yang inilah ya, yang mempunyai daya ledak yang tinggi gitu. Kemudian ya udah dipindah, kemudian
jadilah seperti ini gitu. Yang saya jujur saja tidak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini gitu ya, bisa jadi ini ya, nggak tahu lah. Nah, Pak Wildan ini kan udah sempat dipindah bahkan sempat ngerjain di joint operation, Pak. Nah, terus sekarang saat menjadi dirut, kira-kira apa nih yang ilmunya yang belum pernah didapetin dulu, terus wah jadi dirut tuh ternyata kayak gini nih. Apa tuh, Pak? Ya banyak tentunya gitu ya. Memang apalagi ini kalau saya kan dulu di pendidikan, kalau dari teknis ya, teknik kimia, ternyata saya banyak juga berkecimpung di dunia pertambangan gitu ya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengekstraksi batuan itu jadi belajar. Kalau kelompok teknis ya, kebetulan sekarang juga ada HANA jadi bagian dari industri pertahanan. Tentunya saya juga belajar di sana. Tapi kalau bicara manajerial banyak sekali gitu ya yang di sana, bicara finance, bicara strategik gitu, bicara operation, bicara SDM. Mungkin yang cukup menarik diulik nih Pak, dari kan ini Dahana ini kan industri pertahanan nih Pak, mungkin dari sisi lobby pertahanan atau itu gimana tuh Pak, ada cerita yang menarik gak nih Pak, apa tantangannya mungkin? Ya sebetulnya saya pada saat karir di Dahana mungkin bisa dikatakan saya lebih banyak di manajemen project gitu, karena saya beberapa kali jadi pemimpin proyek pembangunan gitu ya, gitu, mendirikan pabrik, mendirikan ini, itu yang ilmu bagaimana menerapkan gitu ya, ilmu yang selama ini diterima di kuliahan, praktek di lapangan, memanage suatu operasional gitu ya, atau manajemen proyek, itu yang memang itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Jadi mungkin saya bersyukur karena mungkin waktu relatif muda saya menangani proyek yang sebetulnya di proyek itu banyak hal. Karena tidak hanya urusan teknis tadi itu Pak, urusan keuangan, urusan regulasi, urusan administrasi yang memang harus coba kita selami ya, untuk dikuasai gitu. Nah kan tadi udah bapaknya nih, sekarang kalau PT Dahananya sendiri nih Pak, sejarahnya tuh gimana sih? Kebetulan bapak juga kan udah bertahun-tahun ya, tahu juga mungkin perubahannya gimana? Iya. Ya kebetulan saya kecil di sana, jadi rumah nenek itu rumah yang selalu terlewati oleh kendaraan Dahana atau dulu Auri ya, karena Dahana itu lahirnya dulu dari Auri. Jadi pada saat itu setelah kita kemerdekaan gitu, kan Indonesia tetap menghadapi pemberontakan gitu ya. Nah pada saat itu pimpinan Angkatan Udara Auri itu bahwa Indonesia harus bisa swasembada nih, khususnya di bidang roket. Nah gitu. Nah pada saat itu Pak Suryadi Suryadharma itu membuat gagasan bahwa kita harus membuat pabrik roket gitu ya. Tapi kemudian ada kendala-kendala. Pada saat itu kalau nggak salah kerjasama dengan Swiss gitu ya untuk membuat pabrik roket. Nah singkat ceritanya dibuatlah proyek untuk sana gitu. Namanya proyek Menang. Menang itu bukan menang win, menang. Tapi Menang itu nama suatu dukuh di Madiun gitu ya. Nah kemudian membuat roket. Nah kemudian memang pada saat itu roketnya ada roket ground to ground, gitu, ground to air, air to ground gitu ya. Nah kemudian karena ada kelebihan dana, bagaimana kalau kelebihan anggaran ini bisa digunakan untuk yang lain gitu. Nah ternyata dibuatlah proyek itu, proyek Menang 1, proyek Menang 2, proyek Menang 3. Nah ada kelebihan anggaran yang digunakan untuk membangun proyek Menang 2 gitu. Ternyata mesin yang datang itu bisa dual use technology, bukan hanya untuk roket, tapi bisa untuk yang lain. Dan ternyata bisa digunakan untuk pabrik dinamit pada saat itu. Gitu. Dinamit. Nah akhirnya proyek Menang 2 itu dibangunlah pabrik dinamitnya gitu. Sampai ternyata dari tahun 66 gitu ya. Nah pada saat perjalanannya proyek Menang itu pindah dari Madiun, pindah ke Tasikmalaya. Di pangkalan TNI AU di Tasikmalaya gitu. Nah itulah kemudian pabrik dinamit itu kemudian berkembang menjadi pabrik dinamit, kemudian tahun 73 berubah menjadi Perum Dahana, tahun 91 berubah lagi menjadi PT Dahana, dan
tahun 2022 PT Dahana ini menjadi anggota dari industri pertahanan, holding industri pertahanan, holding Defense ID gitu. Awalnya roket. Nah, ini kan menarik ya, awalnya roket. Sekarang kalau Dahana tuh dikenalnya industri yang membuat bahan peledak. Kalau orang mikir bahan peledak pasti mikirnya wah pertahanan nih, bikin bom, bikin roket, bikin rudal. Sebenarnya mungkin boleh diceritakan gak sih Pak komposisi atau mungkin produk-produk dari PT Dahana ini apa aja sih? Baik, kalau kita bicara bahan peledak gitu, kalau dilihat dari segmen pasarnya itu selalu dibagi dua. Ada bahan peledak untuk orang bilang komersial gitu ya, militer. Kalau saya cenderung mengatakan itu civilians dan military gitu ya gitu. Nah, untuk produk komersial ini banyak sekali sebetulnya produk-produk kita yang sudah dihasilkan. Misalkan ada yang disebut dengan bahan peledak emulsion gitu. Emulsion juga turunannya banyak. Ada package emulsion, ada bulk emulsion gitu. Bulk emulsion juga variannya banyak sekali. Kemudian ada produk namanya ANFO, ada produk detonator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di militeri sekarang Dahana juga sudah punya produk. Ada bom untuk pesawat pesawat tempur gitu ya, untuk jenis pesawat tertentu. Kemudian saat ini juga kita mengembangkan beberapa produk untuk militeri, misalkan ada senjata lawan tank atau SLT. Kemudian kita bagian jadi konsorsium roket, konsorsium rudal, bahkan kita juga kerjasama dengan pihak lain sedang mengembangkan peluru kendali rudal gitu ya. Kalau yang ini apa? Nah, kalau yang ini adalah bom, namanya bom PS series gitu ya. Ini adalah bom unggulan produk Dahana ya? Iya, ini salah satu produk unggulan di militer dan ini sudah dipesan juga oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ini adalah bom yang dijatuhkan dari salah satu pesawat. Oh, berarti gitu dari udara. Pesawat ya? Pesawat untuk udara ya? Ya, ini yang ini hanya varian-varian bahwa ini ukurannya ada yang 100 kilo total, 250 dan 500 kilogram. Ini salah satu contoh produk yang sudah kita produksi bekerjasama dengan salah satu industri pertahanan swasta nasional di Indonesia. Nah, mungkin keunggulannya apa nih Pak? Atau mungkin ini didesain khusus untuk misalnya Tiren di Indonesia atau gimana tuh Pak? Ya, keunggulannya tentunya selama ini kan selalu impor. Gitu. Sekarang jadi produk dalam negeri dan ini kandungan TKDN-nya tinggi. Ini kandungan TKDN-nya sudah hampir 80%. Oh, wow. Gitu itu ya. Bagaimana Pak prosesnya TKDN-nya bisa tinggi seperti itu? Itu transfer of knowledge atau gimana Pak? Ya, karena ini kerjasama dengan pihak swasta nasional gitu, di mana untuk terutama casing itu sekarang sudah diproduksi oleh di dalam negeri. Nah, hanya memang ini raw material dalamnya aja nih yang masih kita impor. Tapi keseluruhan sistem di sana sudah produk dalam negeri seperti itu gitu. Ya. Nah, tadi Bapak kan juga sempat mention tuh Pak, ada bahan peledak yang untuk civil kan Pak. Nah, itu contohnya kayak apa sih Pak? Contohnya ini nih Pak. Ini. Oke. Tadi kan saya cerita ya, bahan peledak ada civilian, ada military. Civilians itu kalau di kita dibagi dua. Ada yang untuk pertambangan, ada yang untuk oil and gas. Oh, pertambangan ya. Pengeboran ada yang untuk pertambangan tadi kalau saya bicara ANFO, bicara emulsion, package emulsion gitu ya itu. Nah, satu lagi nih, kalau ini adalah bahan peledak jenis seismik. Itu enggak. Enggak, ini dummy nih. Saya udah gitu gini aja nih, Pak. Ya. Aslinya segede ini ya Pak atau ukurannya lebih? Ini ukuran aslinya. Nah, ini adalah bahan peledak seismik. Jadi ini adalah bahan peledak yang ditanam di dalam gedung Pak tanah. Ini. Oh. Di tanah Bu. Jadi ini nanti ngebor misalkan 30 meter, 40 meter. Ini biasanya dirangkai ada 2, ada 4. Ini ditanam, didorong nanti sana 30 meter. Ini nanti diledakkan. Ini berfungsi sebagai sumber getar. Jadi nanti ini meledak, ada tekanan. Nah, pada saat ada getaran ini kan lapisan bumi akan memantulkan getaran gitu ya. Beda-beda setiap lapisan bumi akan memberikan ini. Nah, getaran itu kan dipantulkan ke atas, nanti di atas direcord oleh seismograf. Gitu ya. Pada saat oleh seismograf itulah nanti diterjemahkan oleh para ahli bahwa di mana itu ada jebakan minyak atau gas. Untuk nyari ada fluida. Ini adalah digunakan untuk kegiatan eksplorasi untuk mencari minyak dan gas bumi. Itu untuk tadi getaran Pak. Berarti
getarannya juga ada perhitungannya, Pak? Perhitungan getarannya dari ledakannya sendiri, Pak? Ya tentunya harus bahan peledak yang mempunyai, kalau di bahan peledak itu istilahnya velocity of detonation gitu ya. Velocity of kecepatan rambat ledakan itu ekivalen dengan tekanan ledakan gitu ya, itu ekivalen dengan sana. Jadi memang kalau rendah nanti dipantulkan ke sana udah nggak ketangkap seismograf ya nggak berhasil. Jadi memang harus punya parameter tertentu ya minimal yang harus dipunyai oleh bahan peledak jenis seismik ini. Gitu. Jadi hampir semua KPS, Pertamina, Elnusa gitu ya, ini menggunakan pada saat eksplorasi gitu ya untuk mencari jebakan minyak akan menggunakan jenis ini. Nah kalau yang ini ditambang Pak, mungkin boleh ceritain, penasaran nih kita. Nah ini mungkin saya sekalian promosi gitu. Jadi Dahana ini adalah kalau di Indonesia mungkin salah satu-satunya industri bahan peledak yang mempunyai kemampuan dalam bahan peledak jenis emulsion. Baik package gitu ya dalam bentuk batangan gitu, saya nggak ada contohnya, maupun dalam bentuk bulk. Nah ini adalah bahan peledak dalam bentuk bak yang kemudian kita simpan di dalam namanya MMT. Nah, itu mobil. Ini Pak namanya? Truk. Yang gini bukan Pak, maaf. Nah, sorry. Kalau yang ini itu namanya package emulsion. Gitu. Jadi dari kayak dodol gitu ya. Dummy atau asli Pak? Ini dummy Bu. Waduh nanti saya ditangkap. Ini dummy gitu. Tapi ini contohnya adalah untuk 50 mili kali ya Bu ya. Tapi kita punya varian lain yang ukurannya kecil gitu ya. Nah ini namanya package emulsion. Jadi kalau ditambang sih ini sebagai booster gitu ya. Jadi ini masukkan, nanti kasih detonator, ditanam ke sana, nanti ini meledak. Nah kalau ini bentuknya bak emulsion kayak apa ya? Kayak mobil yang bawa tangki bensin nggak sih? Kayak fast kalau merek ya. Kayak untuk ini kulit itu. Balm. Anti ini nyamuk. Bukan. Ya misalnya kayak nyamuk gitu ya. Lotion gitu ya. Bentuknya bak lotion, nanti dimasukkan ke dalam mobile manufacturing truck. Di sana ada pencampurnya. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang-lubang bahan lubang-lubang tanah gitu. Di deliver ke sana, dipompakan. Nanti dimasukkan package, ini package dimasukkan detonator, di atas nanti dirangkai, baru diledakkan. Ini untuk eksplorasi atau untuk buka tambang ya Pak? Untuk buka tambang gitu ya, untuk menghancurkan penutup lapisan, misalkan lapisan batu bara gitu, atau mungkin juga kalau di batuan lain, misalkan di andesit gitu ya, andesitnya yang diledakkan gitu. Nah MMT ini adalah karya anak bangsa, ini buatan karyawannya Dahana ini gitu. Kita beli frame movernya, tapi sistem pencampuran, delivery dan lain sebagainya adalah buatannya Dahana. Dan di sana ini kan di site ya, di job site juga kita mendirikan namanya on-site plan. Nah on-site plan ini juga adalah rancang bangun teman-teman di bagian teknologi gitu ya, seperti itu gitu. Jadi cuma PT Dahana yang tahu ya? Iya, tapi kan kompetitor luar negeri juga ada. Artinya kita nggak ketinggalan lah dengan kompetitor dunia ya yang berkecimpung di dalam dunia pengeboran dan peledakan, khususnya di pertambangan kayak seperti itu gitu. Ya. Kalau kita lihat dari size atau mungkin dari variasi bisnis PT Dahana ini juga cukup bervariasi, dan kalau kita ngomong tambang itu kan banyak sekali di Indonesia, belum drilling, pasti macam-macam banget Pak. Ya. Nah di tahun 2022 sendiri dan kemudian di tahun 2023 PT Dahana ini berhasil mencetak rekor kenaikan laba yang bagus nih Pak. Mungkin bisa diceritakan apa nih strateginya Bapak dalam menahkodai PT Dahana Pak? Pada saat itu memang ada kondisi yang Dahana sedang ini ya. Kebetulan saya pada saat itu juga baru jadi dirut gitu ya. Jadi dirut gitu, terus ada kondisi yang aduh ini nggak bagus. Kemudian ini kita harus keluar dari zona sana, kalau enggak bahaya gitu. Kemudian kita meeting segala macam. Tetapi kemudian kita merumuskan sesuatu, ini apa sih harus Dahana ke depan lebih bagus. Tapi singkat ceritanya bahwa Dahana bisa bagus kemarin bagus itu diantaranya memang kita merubah model bisnisnya gitu.
model bisnis, paket bisnisnya segala macam gitu. Tapi memang juga pada saat itu didorong adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari sektor tambang batu bara. Gitu ya, ada permintaan batu bara cukup besar, sehingga memang kemudian kita coba bagaimana kita bisa mengambil advantage lah dari keadaan seperti itu ya. Kita siapkan banyak hal sebetulnya di sana. Kemudian kita fokus bahwa kita harus bisa memanfaatkan kondisi seperti ini. Sekalian tadi model bisnisnya kita. Nah kemudian tentunya kita konsolidasi gitu. Jadi saya bikin pokja gimana nih, bikin strategi, bagaimana dari semua orang level lah di Dahana, gimana caranya gitu ya. Alhamdulillah ternyata ya tahun 2022 dan alhamdulillah 2023 juga kita masih naiknya masih alhamdulillah. Kalau teman-teman Pak ini sejarah baru, ya memang sejarah barangkali dari segi revenue, dari segi top line maupun bottom line, ini adalah sejarah barangkali bagi Dahana gitu ya gitu. Mudah-mudahan ini bisa terus tumbuh dan berkembang berlanjut. Nah, ya. Ini sumbangsinya hanya dari dalam negeri atau juga kemampuan ekspornya Dahana, Pak? Ya, untuk sementara memang masih ditopang di dalam negeri ya gitu. Untuk ekspor itu memang kita masih belum besar, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa salah satu negara yang pertambangannya besar di dunia ya di Indonesia. Justru sehingga orang-orang itu berlomba-lomba ingin masuk ke Indonesia gitu ya gitu. Jadi ya sebetulnya kalau kita bicaranya di dunia kan Dahana berubah nih dari explosive manufacturing di hulu, sekarang tidak hanya itu, kita saling ke hilir, ke drilling dan blasting gitu ya. Nah di drilling dan blasting itu kita head to head dengan pemain global. Kemarin sebetulnya. Termasuk di Indonesia, Pak? Betul. Pemain drilling, blasting, eksplosif itu ada pemain. Tapi saya penasaran Pak, kalau misalnya industri yang berhubungan dengan bahan peledak itu kan pasti untuk bisa mendapatkan izinnya pasti susah sekali. Ini kan sesuatu yang sensitif ya Pak ya. Nah itu tuh banyak gak sih Pak head to headnya? Sebetulnya kalau yang punya izin pasti dalam negeri gitu. Banyak dan itu tidak mudah gitu. Nggak banyak sih, tidak mudah. Tetapi yang memanfaatkan bahan peledak gitu ya, itu banyak gitu. Dan pemain dunia mainnya ada di pertambangan Indonesia yang besar-besar gitu, seperti itu gitu. Kemarin ada rumornya ada peluang masuk ke pasar pertambangan Australia nih Pak. Itu perkembangannya gimana Pak? Ya, jadi ini rumor tapi diklarifikasi benar ya Pak ya. Jadi sebetulnya mulai 2019 sampai 2020 kita sudah ekspor ke Australia. Sebetulnya perkara ekspor itu dari tahun-tahun sebelumnya sudah kita pernah ekspor sih. Kita pernah ekspor ke Brunei, pernah ekspor ke Filipina, ke Thailand gitu ya, banyak. Nah tapi 2019 tahun 2022 itu kita ada mitra di sana dan kita ekspor ke sana. Memang pernah pernah kita punya niat ingin mengembangkan services di sana, tidak hanya sekedar supply gitu ya, tapi karena ada sesuatu hal belum kita ini, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan kita bisa kalau ada peluang kita coba lagi menjalin karena sebetulnya dari pemerintah kita gitu ya, dari Kemenlu, dari BKPM sudah tahulah bahwa kita di sana gitu ya, walaupun supply. Nah, nanti mungkin kita bisa berkomunikasi lagi, mudah-mudahan ada peluang kita bisa services Pak, gitu. Tidak hanya supply. Tapi bukan di Australia itu ada salah satu perusahaan terbesar bahan peledak ya Pak. Ini kenapa ngambilnya ke Dahana gitu Pak? Kenapa kok malah ke negara tetangga Pak? Jadi sebetulnya saya sih bangga gitu ya bahwa produk lokal Dahana itu sebetulnya kan sudah diakui di luar negeri gitu ya gitu. Jadi kalau kita bicara pengguna, sebetulnya produk Dahana ini sudah juga digunakan oleh tambang-tambang skalanya besar gitu ya. Bahkan tadi saya sebutkan tidak hanya di Australia, sebetulnya kita pernah ekspor kemana-mana. Kenapa di sana? Dahana Pak, iya. Kenapa orang lain beli? Karena memang dari segi kualitas produk ini bagus dan sebetulnya aslinya nih yang disebut dengan emulsion ini, package emulsion ini
sebetulnya aslinya dulu kita beli teknologi juga dari Australia sebenarnya. Gitu. Jadi tapi kita kembangkan dan pasti mereka tahu persis lah bahwa produk ini adalah produk yang memang bagus gitu dari segi performance juga luar biasa sih sebetulnya. Jadi ini adalah salah satu produk unggulan kita di operasional kita sekarang ini. Oke. Nah kalau Bapak bilang nih produknya bagus Pak. Kalau misalnya produk makanan bagus tuh makanannya enak gitu ya. Kalau misalnya produk kendaraan lajunya kenceng stabil tuh bagus. Nah kalau peledak ini ngukurnya gimana Pak? Bagus nggak bagusnya? Ada beberapa parameter di bahan peledak. Mohon maaf ya jadi teknis ya. Iya seru nih Pak. Sangat teknis gitu. Jadi tadi ya salah satu ukuran dari bahan peledak itu tadi velocity of detonation. Kecepatan rambat peledakan, karena tadi dia akan ekivalen mampu berapa memberikan tekanan gitu ya, peledakan berapa sih itu. Yang kedua yang paling penting adalah dia kan harus dipicu, dia tidak bisa meledak sendiri diam-diam. Di sisi lain ini aman gitu, aman dalam pengertian dia kalau dibakar sangat sulit untuk terbakar dan kemudian meledak sangat sulit. Nah tapi untuk meledakan ini harus ada pemicunya namanya detonator gitu, harus dipicu. Nah kalau yang bagus itu dia sangat peka terhadap detonator. Nah, jadi kalau di lapangan itu detonator tuh punya standar gitu ya. Standar sekian yang mencirikan bahwa detonator tuh mengandung bahan peledak di detonatornya ya sekian miligram gitu. Nah, ini kalau diuji itu selalu menggunakan isian bahan peledak dalam detonator itu lebih kecil dan dia peka meledak. Jadi mudahnya bahwa salah satu bahan peledak ini dia tidak pernah gagal ledak oleh pemicu detonator. Dan ini tidak pernah gagal. Nah ini yang salah satu beberapa parameter yang mengatakan bahwa produk ini bagus dan berikutnya adalah save life atau masa simpan ya. Ini masih cukup panjang lah. Jadi, masa simpannya gitu. Kira-kira itu. Dan tidak pada saat masa simpan itu juga performance-nya tidak menurun gitu. Ya kan produknya udah bagus nih Pak, terus banyak ekspor juga ada yang ke Australia tadi, beberapa negara lain juga. Mungkin ada potensi menguasai pasar Asia Tenggara gitu Pak. Mudah-mudahan. Pasti itu impiannya bisa Asia Tenggara terus dunia Pak. Ya memang kalau kita bicara tambang gitu ya, memang tambang yang paling kalau kita bicara regional ya memang di Indonesia yang besar gitu ya. Ini mungkin tidak banyak gitu ya gitu. Kalau di kita kaya dengan batu bara dan di situ adalah pengguna terbesar bahan peledak. Gitu. Oke. Ya. Nah Pak, dengan segala kecanggihan teknologi maupun produknya begitu baik, ini proses transfer of knowledge seperti apa nih Pak? Ternyata anak bangsa kita ini membanggakan sekali ya Pak. Tapi mungkin sharing sedikit Pak ceritanya mungkin untuk menginspirasi penonton kita. Baik, jadi kalau saya boleh cerita Dahana gitu ya, dulu kenapa sih Bengkong Roket, coba dengan keterbatasan pada saat itu gitu loh ya, senior saya dulu kita gitu, pendahulu itu bagaimana transfer teknologi itu bisa dilakukan gitu pada tahun 60-an gitu. Tadi bikin roket segala macam gitu ya. Begitu juga pada saat kita bangun di komersial gitu ya. Ada apa ya, kalau teman-teman bilangnya DNA gitu. Memang DNA-nya DNA pejuang gitu ya. DNA pejuang, DNA yang selalu ingin tahu gitu ya. Itu yang keinginan untuk ngutak-ngatik gitu ya, inovasi itu yang menjadi DNA-nya Dahana gitu. Jadi itu memang R&D-nya begitu kuat Pak? Iya, bisa dikatakan begitu. Jadi kita juga di Dahana punya satuan kerja yang namanya Energetic Materials. Di situ fungsinya adalah teknologi, produksi, dan di situ ada riset di sana gitu. Nah di sana yang mereka memang gak henti-henti, tiap hari mereka ya misalkan meramu, mau apa gitu. Tidak hanya produk ini loh ya, tapi produk-produk yang berkaitan dengan pertahanan juga mereka lakukan gitu loh ya. Jadi itu ada DNA pejuang gitu ya, yang fighter ya Pak. Fighter, DNA yang selalu ingin berinovasi gitu ya. Nah itulah yang barangkali tugasnya manajemen gitu ya, bagaimana ngelola semangat seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu.
Ya. Mungkin boleh diceritakan Pak untuk mendapatkan SDM yang bagus ini proses rekrutmennya seperti apa sih Pak? Ini mungkin buat teman-teman yang nyari kerja juga menarik sekali kan bisa ikut bergabung di industri pertahanan. Lagi meledak ya kan agak bahaya juga ya bayangannya. Ya, kalau sekarang kan sebetulnya kalau untuk rekrutmen untuk tahap-tahap tertentu kan sudah di dari awal. Untuk sekarang itu sudah dikelola di awal oleh Kementerian BUMN gitu ya. Nanti Dahana mengajukan kebutuhannya, sertifikat pendidikannya apa gitu. Nah nanti proses seleksi awal gitu itu memang Kementerian BUMN. Tapi kemudian begitu ada yang sudah jadi calon memang dikembalikan ke kami. Nah di kami coba dilihat. Tapi kan kalau dari administrasi misalkan akademik kan sudah di sana ya udah di kita. Nah mungkin yang ciri khasnya Dahana tadi betul Pak ini bahan peledak gitu karakter gitu. Itu yang penting gitu termasuk wawasan kebangsaan. Itu yang penting karena kalau salah ini jadi bahaya. Gitu ya. Jadi kebetulan kan di Kementerian BUMN sesuai ada core value akhlak itu juga yang dinilai. Tapi kemudian di Dahana selain kompetensi bidang yang sesuai dengan kita yang kita lihat, tapi wawasan kebangsaan dan kita kerjasama dengan pihak lain untuk melihat wawasan kebangsaan mereka seperti apa gitu. Gitu aja sih karena takutnya nanti salah ketemu orang pinter jadi salah deh. Paham banget. Ini di era Menhan Pak Prabowo ya. ini kan sekarang diresmikan Defense ID ya Pak. Holding industri pertahanan iya. Bergabung. Ini ada apa? Added value apa nih Pak kira-kira yang diberikan untuk Dahana dengan adanya holding ini? Baik ya secara konsep kemudian ada industri pertahanan kemudian saya kan jadi anggota gitu ya. Lengkap gitu Pak ekosistemnya. Lengkap kalau saya melihatnya bahwa holdingnya kan sekarang land. Gitu land di bawahnya di mana land itu banyaknya kompetensinya kan banyak di elektronika gitu ya elektronika kontrol segala macam. Nah di bawahnya ada PT Pindad, DI, PAL yang mewakili 3 matra ini kita. Nah di bawahnya Dahana gitu sebagai perusahaan yang bergerak di engineering materials. Secara konsep holding ini bagus sekali gitu ya bagus sekali. Nah justru dengan adanya di era Pak Prabowo dengan adanya Defense ID ini menurut saya ini adalah suatu langkah kita ke depan untuk membangun industri pertahanan yang lebih maju, lebih mandiri dan lebih kuat ke depan. Memang ini baru 2 tahun. Apa sih yang saya peroleh? Tentunya Dahana yang memang baru bermain mungkin 12 tahun, 10 tahun di industri pertahanan justru lebih banyak ternyata banyak peluang kita di sana gitu. Tinggal bagaimana kita melakukan sinergi, berkolaborasi gitu ya untuk membuat sesuatu yang memang akan nanti banyak bermanfaat bagi industri pertahanan. Kita masih itu enak aja sekarang aman gitu. Padahal ada yang jagain loh. Gitu ya ada yang kan kalau di pertahanan kalau ingin damai harus kuat gitu ya. Ini yang barangkali kita harus sadari Pak. Bapak mungkin di belahan dunia sekarang diserang iya, terus. Kita kan tenang, bisa sekolah, bisa dagang, karena kita ada yang jagain dan kita harus kuat. Gitu. Nah, ini yang saya merasa bahwa Defense ID yang nanti cita-citanya juga menjadi pemain global 50 pemain global di dunia mudah-mudahan bisa terwujud dengan kita melakukan sinergi, menggabungkan seluruh kekuatan kompetensi masing-masing untuk membuat terobosan-terobosan atau membuat produk-produk yang selama ini kita sangat tergantung di luar gitu seperti itu Pak. Kan udah bergabung ya Pak. Berarti ada banyak masukan, mungkin ada pengembangan teknologi di PT Dahana sendiri nggak sih Pak? Ya justru sekarang dengan adanya holding Defense ID ini kita banyak melakukan sinergi gitu ya. Dahana contohnya adalah menjadi bagian konsorsium membuat roket. Mas itu belum tahu kali ada roket Erhan 122B. Itu sama Pindad atau sama? Sama Pindad. Lead integratornya adalah Pindad. Nanti Dahana support
energi materialnya, propelannya, PT-DI support apanya. Saling supply jadinya. Saling apa? Enggak sendiri-sendiri. Dulu sendiri. sebelum ada Defend ID nggak kejadian tuh Pak hal-hal seperti ini. Iya, dulu kan kayak masing-masing gitu ya. Kalau sekarang kan sudah kompetensi ini ada di mana ya didukung oleh yang lainnya. Kemudian kita juga konsorsium untuk rudal. Ada konsorsium rudal. Nah, kalau rudal itu adalah lead integratornya PT-DI gitu ya. Nah, tapi di Dahana sendiri mengembangkan produk-produk lain. Jadi kalau nanti Mas Tirto lihat mungkin sebentar lagi Dahana juga bisa bikin kendaraan peluncur roketnya. Jadi nanti Pindad yang bikin roketnya, kendaraan peluncur roketnya juga nanti adalah produk dalam negeri. Nah, Dahana sendiri sekarang sedang mengembangkan roket. Kalau tadi 122B itu mungkin jangkauan 30 gitu ya. Nanti kita sedang kembangkan untuk jangkauannya sampai 100. Maksudnya 100 atau 30 kilo meter, ya, Pak? jadi kalau RH 122B itu bisa jangkau 30 kilo. Nah, saat ini kita dengan Kementerian Pertahanan, Balitbang Kemhan dan lain sebagainya sedang mengembangkan roket yang bisa jelajahnya sampai 100 km. Ini di udara atau di dalam air, Pak? Di udara, jadi diterbangkan dari ground nanti sana. Gitu ya, seperti itu. Nah, Dahana sendiri sekarang sedang mengembangkan, kalau roket kan tidak dikendalikan gitu ya. Nah, ini Dahana sedang mengembangkan namanya manpads gitu ya, atau peluru kendali rudal, tapi memang masih jaraknya rendah ya, 6 km misalkan untuk menghalau helikopter, untuk apa gitu. Tapi sudah bisa dikendalikan nih, dan kita sudah uji coba dan ini 100% produk dalam negeri. Gitu. Keren ya. Rasanya tambah aman berarti. Harus aman. Tambah aman. Civis pacem para belum. Kalau ingin damai harus siap perang, harus kuat. Kalau nggak kuat pasti diganggu. Gitu di pertahanan tuh kayak begitu gitu ya. Mungkin banyak orang yang ngotot, ngapain sih saya gini? Ya coba kita nggak punya apa-apa, pasti ada serangan. Gitu kira-kira gitu ya. Tapi kita memang banyaknya agak diem lah gitu ya. Kira-kira gitu. Bisa jadi rahasia jangan men-trigger gitu kira-kira. Iya. Nah, Pak, mungkin apa nih milestone dari Dahana dalam 5-10 tahun ke depan, atau mungkin ada mimpi besar apa nih dari Pak Wildan? Ya, jadi kita itu memang sekarang diminta oleh pemegang saham untuk membuat milestone roadmap untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Dahana sudah Pak. Jadi Dahana sekarang itu mengistilahkan ke depan itu apa sih bidang atau ya bidang lah ya yang harus Dahana 10 tahun ke depan supaya Dahana bisa tumbuh dan berkembang. Saya istilahkannya itu adalah FEM, Food, Energy, Mining and Military gitu ya. Nah, jadi Dahana saat ini sudah menyelesaikan pabrik amonium nitrat di Bontang, kerjasama dengan Pupuk Kalimantan Timur yang diharapkan nanti bisa oleh Pak Presiden, Pak Menhan bisa meresmikan di sana gitu. Nah, apa hubungannya sih? Nah, gitu ya. Pupuk sama bahan peledak itu, Pak. Amonium nitrat. Amonium nitrat itu memang adalah salah satu bahan baku yang sekarang mungkin 65% itu adalah bahan baku utama untuk peledakan. Gitu. Berarti saya udah ngomong mining nih. Nah, tetapi ke depan sebetulnya bukan ke depan, sekarang sudah mulai gitu ya. Bahwa pupuk yang bagus ke depan dan sudah mulai itu adalah jenis pupuk NPK. Gitu ya. Nah, kalau kita kan kenalnya urea gitu ya, tapi NPK. Berarti ada pupuk yang ada isinya nitrat, fosfor, kalium. Sumber nitrat paling bagus itu adalah nitrat. Nitrat dari mana? Dari amonium nitrat. Kemarin Pak Menhan bilang bahwa itu nanti biosolar, kelapa sawit, bla bla bla. Kelapa sawit untuk pertumbuhan bagus harus pakai pupuk nitrat juga, Pak. Pupuk NPK yang bersumber dengan nitrat. Yang lain-lain juga untuk pangan nitrat gitu. Berarti Dahana dengan membuat pabrik amonium nitrat menyokong ke tadi ketahanan mining, pangan juga nih, ketahanan pangan juga gitu. Bagaimana kemudian yang lainnya di pabrik amonium nitrat itu ada pabrik juga di situ sebenarnya ada dua pabrik asam nitrat. Asam nitratnya itu banyak bisa digunakan untuk di smelter
Sekarang kita lagi nikel gitu. Nikelnya bisa diolah menjadi nickel matte untuk baterai atau menjadi ferronikel untuk stainless steel. Nah, pengolahan logam itu juga membutuhkan asam nitrat. Sudah punyanya Indonesia nih. Punya Dahana di Bontang. Asam nitratnya juga akan membuka kemampuan Indonesia untuk membuat jenis bahan peledak yang lain, baik untuk komersial maupun untuk militeri. Nah, ke depan milestone Dahana sebagai asam nitrat, kita berharap nanti kerjasama dengan pemerintah untuk membangun pabrik propelan, gitu ya, baik untuk peluru maupun untuk roket. Kalau ingin mempunyai pabrik propelan, harus mempunyai nitrogliserin, nitrosilulosa. Untuk punya nitrogliserin, nitrosilulosa harus punya asam nitrat. Jadi asam nitratnya ini udah beroperasi nih Pak ya pabriknya? Sudah beroperasi. Kami mudah-mudahan dapat segera diresmikan. Amin. Gitu. Amin. Nah itu ke sana gitu ya. Jadi amonium itu sangat penting gitu. Nanti kita juga pingin punya yang lain lagi gitu ya, karena tadi ya untuk ini gitu untuk sana. Tentunya tadi saya udah ada propelan gitu ya ke depan dan banyak lah gitu. Kemudian tadi juga tentunya di sektor yang lain saya juga coba mengembangkan, karena sekarang kan sudah sistem digitalisasi, misalkan mengembangkan produk-produk yang sekarang bersifatnya elektronika. Kalau tadi saya bicara detonator, itu banyaknya yang dicetuskannya oleh yang lain. Nah, sekarang tuh ada elektronik detonator. Nah, kita juga akan membangun pabrik itu gitu sehingga proses digitalisasi di kegiatan peledakan itu bisa ke sana juga, karena trennya nanti akan. Sebenarnya dengan ekspansi ini Pak, itu tuh lebih untuk kepentingan dalam negeri, untuk pertahanan kita, atau ini untuk kepentingan bisnis akan kita ekspor keluar Pak? Kalau tadi di pertahanan tentunya kita ke dalam, walaupun nanti mungkin produk untuk propelannya gitu ya, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bisa saja nanti eksesnya bisa dijual ke regional gitu ya. Apalagi saat ini kan untuk mendapatkan propelan nggak mudah gitu, nggak mudah apalagi dengan eskalasi di global yang seperti ini gitu. Nah, kita sebagai negara besar nih itu mestinya harus di sana, dan ini di Dahana sudah ada, di Subang sudah ada bahan bakunya untuk propelan. Insya Allah lah dalam pemerintahan yang baru ini bisa diwujudkan pabrik sehingga kemandirian bisa diperoleh dan ini akan jadi efek deterren yang luar biasa gitu untuk Indonesia gitu. Iya. Ya. Nah, ngomong-ngomong pabrik yang di Subang Pak, kalau saya lihat dari fotonya tuh, saya belum pernah ke sana Pak. Bentuknya menarik banget Pak. Mungkin konsepnya tuh apa sih Pak? Mungkin boleh ditunjukkan nggak Pak? Ini adalah kantor kayak dom gitu ya Pak ya? Iya, kayak ini sebetulnya segi lima. Segi lima yang menggambarkan tadi Dahana itu lahir dari TNI AU, dan TNI AU itu ada segi lima, jadi ini segi lima gitu. Jadi, nah kebetulan dulu diusung bahwa gedung yang dibangun ini adalah konsepnya green building, hemat energi. Tapi ada syarat masuk sini. Coba lihat di sini lengkung. Dia roofnya itu kan rumput ya. Ada. Jadi kalau dulu waktu kita bikin katanya ini kayak gedung Teletubbies. Makanya ada syarat masuk ke sini. Apa itu Pak? Berpelukan. Waduh. Gitu. Jadi ini konsepnya adalah green building gitu ya. Nah, ini hemat energi. Gedung ini adalah gedung green building pertama di Indonesia yang mendapatkan platinum ya. Jadi kan ada grade-nya, ada silver, ada gold. Ini yang mempunyai ini paling tinggi, penghargaan paling tinggi adalah ini gedung Dahana di Subang. Dan kita pernah ikutan bertanding bahwa ini adalah gedung hemat energi gitu, dan juara ketiga di ASEAN. ASEAN, wow. Padahal meledak saya mikirnya kan bahaya ya. Itu malah jadi green building. Jadi green building di mana kita tidak menggunakan air tanah gitu, kita airnya dari sungai kita olah, kemudian airnya kita olah lagi misalkan jadi untuk nyiram, untuk apa gitu. Limbahnya diapain Pak? Kalau diolah lagi untuk nyiram itu Pak? Untuk nyiram, untuk apa gitu, kayak gitu. Jadi kita nggak buang begitu saja gitu ya, kayak gitu. Pantes dapat platinum memang. Nah, mungkin selain dari estetikanya Pak, mungkin boleh diceritain, nggak apa-apa kan sering masuk di dalam Pak, ada apa sih dalam gedungnya itu Pak?
Kalau dalam gedung, nah barangkali ini yang ciri khas lagi. Ini adalah gedungnya. Nah di tengah ini adalah auditorium. Jadi ini ada auditorium, ini 2 lantai. Di paling bawah itu ada musola, ada ruang baca. Kemudian di lantai 2-nya ini ada kumpul lah, tapi konsepnya kayak teater gitu ya, teater gitu. Jadi apa ya, ininya dindingnya kayak sudah inilah, sudah enak gitu. Jadi kalau ada suara enak. Nggak gema ya Pak? Udah ini kan gema seperti itu gitu. Bisa menampung kira-kira 300-400 orang mungkin ya auditoriumnya gitu. Kita layarnya juga besar gitu. Enak nih kalau mau ada kumpul-kumpul di sini. Boleh Pak, saya. Boleh, mau nggak? Tapi berpelukan dulu Pak. Berpelukan dulu. Tapi selain itu kita punya balai dahana. Kita punya besar lagi, itu mungkin bisa sampai 2.000 orang bisa di sana gitu ya. Nah, kalau ini Pak, kampus dahana. Nah, kampus ya. Jadi kampus itu adalah singkatan. Kantor manajemen pusat gitu. Tetapi memang kita berharap gitu ada keinginan bahwa dahana ke depan tuh ingin menjadi pusat pelatihan yang terkait dengan energy materials. Gitu ya. Jadi banyak orang mana kampusnya ya gitu ya. Tapi kita di antara ini kita memang punya ruangan training gitu yang seperti bioskop. Gitu ya. Jadi duduknya begini gitu. Ke atas tuh ada kayak K3 gitu-gitu di situ Pak. Training gitu. Iya, mungkin bisa 100 orang lah ya bisa untuk tempat training gitu. Kita juga punya smart room di sini gitu. Nah ini tahun ini coba kita sedang perbaiki lah dalamnya gitu ya. Supaya karena ini dibangun tahun 2010 gitu ya. Rampungnya tahun berapa Pak? Rampung tahun 2011-an, 2012 lah. Kemudian kita resmi dari Tasikmalaya nih. Karena banyak orang mengatakan dahana masih di Tasik. Enggak. Dahana sekarang resmi tahun 2012 sudah pindah ke Subang. Jadi di Tasik udah nggak ada aktivitas lagi Pak? Sudah tidak ada karena memang lahannya punya TNI AU ya. Kita serahkan ke TNI Angkatan Udara. Nah sekarang kan sudah memasuki 2024 ya Pak. Nah target dan strategi PT Dahana sendiri apa nih? Baik, tadi kan sudah bicara roadmap segala macam ya. Tadi produk ada apa, kita juga akan ke jasa, nambah ini ada loading hauling dan segala macamnya. Dan tentunya kalau dari pemegang saham, dari holding Divine ID kan kita terus harus tumbuh gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk yang jelas kita sudah ditargetkan harus lebih bagus dari tahun 2023. Oleh karena itu Dahana coba menyusun beberapa inisiatif strategis. Nah, inisiatif strategis itu oleh kami coba supaya gampang diingat menjadi suatu kata yang membuat kitanya jadi mudah gitu ya. Namanya positif. Bukan P ya, positif gitu. Nah, apa itu singkatan positif? Positif itu satu, P adalah penguatan kapabilitas human capital and culture. Kemudian O, optimasi dan ekspansi portofolio bisnis. S-nya sinergi dengan stakeholders. I-nya adalah implementasi pengelolaan regulasi secara proaktif. T-nya transformasi model operasi. I, investasi yang efektif dan terukur. Dan yang terakhir F adalah fungsionalisasi kapabilitas digital. Jadi positif itulah yang jadi inisiatif strategis kita. Bagaimana kita ke depan bisa terus tumbuh, berkembang. Dan kita berharapkan sesuai dengan purpose kita bisa service the nation better. Kira-kira. Wow, keren banget, lengkap ya, transformasinya ada, sinerginya semuanya. Tapi saya ingat kalau kata Pak Wildan nggak lepas dari DNA-nya PT Dahana tuh yang selalu meledak-meledak, selalu they wanna give the best ya Kak Pak. Kita harus juga yang meledak-meledak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan untuk bincang-bincangnya. Kita senang sekali bisa mengetahui lebih jauh ya PT Dahana dan bagaimana sejarahnya, ternyata lini bisnisnya nggak pikir ledakan untuk defense, tapi juga untuk civilian tadi, untuk tambang ataupun drilling dan segala macam ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye.